Balik lagi di channel aku Maria. Kali ini kembali lagi dengan video Battle Complexion ya. Dan aku akan ngebahas ini adalah cushion terbaru dari Makeover. Aku akan ngebandingin keduanya. Yaitu yang pertama adalah Makeover Power Stay Sing Matte Cushion 24 Hours Strong Wear yang seperti ini. Ini sih memang sebenarnya dikhususkan untuk di tipe kulit normal to oily ataupun oily. Walaupun klaimnya sendiri preferable for all skin type. Kalau untuk yang ini tuh finishnya lebih matte, tapi matte-nya tuh masih natural gitu ya. Kemarin aku juga udah sempat battle dengan yang demi matte cover cushion. Kalau kalian belum tonton bisa cek linknya aja di atas ini. Dan sekarang aku akan bandingkan dengan yang Makeover Hydrate Prismatic Glass Cushion 24 Hour Strong Wear. Jadi kalau dilihat dari namanya aja udah kelihatan beda, apalagi packagingnya nih. Yang satu ini series Power Stay dan yang ini Hydrate Stay. Jadi kemungkinan untuk finishnya juga bakal beda ya. Karena memang untuk versi yang lama, si Demi Matte itu kan untuk kulit berminyak. Sedangkan yang Hydrate Stay itu lebih ke kulit yang normal to dry atau normal. So, gimana sih bedanya untuk keduanya ini? Karena mereka baru launching juga produknya. Kali-kali aja ada yang penasaran dan masih bingung mesti beli yang mana. So, mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk perbandingannya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku tetap bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan sebelum aku ngebandingin keduanya, sedikit informasi dulu ya. Tipe muka kulit aku itu normal to oily, jadi cenderungnya lebih berminyak. Di area T-zone aku berminyak, di area lain lebih ke normal. So ya, untuk keduanya ini nanti aku akan tes di tipe wajah aku yang seperti itu ya. Hasilnya bisa beda-beda kalau kalian punya tipe kulit yang beda juga sama aku. Dan sekarang aku akan bahas yang pertama adalah dari packagingnya yang aku udah kasih tunjuk tadi beda banget. Yang series Power Stay pastinya dia gelap seperti ini, sedangkan yang Hydrate Stay itu lebih ke warna-warna silver. Walaupun untuk desainnya sebenarnya sama ya, di sini kayak ada buletan di tengahnya kayak gitu, tapi beda di warnanya aja. Masing-masing ada nama produknya, pastinya di bagian depan klaimnya juga sama 24 Hour Strong Wear. Jadi nanti kita akan lihat untuk ketahanannya kayak gimana. Dan ini aku sama-sama pakai shade W32 yang warm beige karena aku memang udah biasa pakai shade ini. Di bagian belakangnya, kalau aku lihat nih detailnya ya, jadi seperti yang aku bilang, yang lama tuh sebenarnya yang Demi Matte itu lebih ke oily, yang Hydrate lebih ke glow. Tapi yang baru ini ngeklaimnya tuh bisa dipakai di tipe semua jenis kulit. Dan kalau aku lihat, ini ada beberapa klaim produk, nanti pastinya akan aku bahas satu persatu aja ya. Karena harusnya beda, mengingat finishnya juga berbeda. Terus untuk di bagian bawahnya lagi, ini salah satu persamaannya juga, dua-duanya ngeklaim non-comedogenic, non-acnegenic, dan juga gentle even on sensitive skin. Jadi untuk keduanya ini tidak menimbulkan komedo, aman untuk kulit berjerawat sampai ke sensitive skin. Detail ingredientsnya aku juga akan kasih tunjuk di situ, walaupun jujur sebenarnya aku nggak terlalu ngerti ya sama komposisi. Tapi mungkin buat kalian yang hati-hati ya kalau misalnya pilih produk lihat komposisinya. Itulah kenapa aku selalu zoom biar kalian tahu juga ya untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan di bagian sampingnya ada klaim, satu persatu aku akan bahas. Yang Hydrate Stay dia menyebutkan medium to high coverage, glass skin finish, udah gitu deep hydration with Biohia H20. SPF-nya 45 PA+++. Oke, ini kalau aku bandingkan sama yang Power Stay Sing Matte ya, dia itu high to full coverage. Bedanya tadi yang satunya medium to high, di sini high to full. Berarti yang Power Stay Sing Matte ini harusnya nanti lebih full coverage. Udah gitu bedanya kalau yang Hydrate Stay tadi kan glass skin ya. Di sini untuk yang Sing Matte 24 Hours Long Wear Demi Matte Finish. Dengan finishnya tuh dia lebih kayak yang lama ya. Matte tapi biasanya nggak terlalu yang matte banget. Nanti kita akan langsung lihat aja. Udah gitu Skin Adaptive Control, SPF-nya sama 45 PA+++. Jadi kalau di sini untuk Skin Adaptive Control ini tuh sebenarnya dia menstabilkan kadar minyak dan kelembaban pada permukaan kulit. Jadi itulah kenapa klaimnya bisa dipakai di semua tipe kulit. Karena memang dia bisa menyesuaikan gitu dan mengontrol kadar minyak beserta kelembaban. Jadi kalau aku lihat sih kemarin memang secara finishnya hasilnya di wajah aku itu masih bisa sih kalau misalnya tipe kalian normal to dry pakai ini. Karena nggak sekering itu gitu hasilnya di wajah. Sekarang aku akan bahas di packaging dalamnya. Kalau aku lihat desain dari packaging dalamnya ini juga sama ya tuh, kalau kena cahaya tuh dia berkilau-kilau, terus kayak ada teksturnya nih kayak garis yang melingkar gitu. Kalau kalian pegang seperti ini, sama-sama timbul ya untuk namanya. Cuman bedanya yang satu Power Stay, yang ini Hydrate Stay. Udah gitu di bagian belakangnya ini juga sama ada nama produknya.
nama shade beserta neto. Netonya ada di 12 gram. Untuk harganya tuh variasinya kayak sekitar 160 sampai 200-an ya. Ini lagi-lagi tergantung promo yang ada. Jadi nanti seperti biasa akan aku taruh ya di kolom deskripsi untuk linknya. Kalau kalian mau tahu harga terupdate bisa langsung klik aja. Oh ya, untuk produknya makeover ini pastinya karena dia salah satu brand lokal ya, sudah halal dan BPOM. Jadi kan nggak perlu mempertanyakan lagi, aman buat dipakai. Terus untuk di bagian dalamnya kalau aku buka, ini sama juga, dia ada kaca, ada puff yang seperti ini. Dan kalau aku bandingkan nih dari segi puffnya, ini juga sama, bentuknya teardrop. Warnanya hitam seperti ini, dengan tekstur halus, empuk juga, dan sama-sama tidak banyak menyerap produk. Pengalaman aku pakai keduanya ya. Jadi aku rasa untuk puffnya sih ini sama, cuman beda di tipenya aja. Dan sekarang untuk cushionnya ini udah aku pakai ya di wajah aku, sama-sama kelihatan flawless nih. Aku akan kasih tunjuk detail pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Oke, seperti ini bare face-nya ya. Aku selalu kasih tunjuk dalam kondisi udah skin prep juga, jadi agak glowy-glowy di situ. Kalau aku kasih lihat ini ada beberapa imperfection wajah seperti noda di pipi, area bawah mata, dan bekas jerawat tuh di dagu aku. Dan sekarang aku akan pakai untuk keduanya. Di sisi kanan aku akan pakai yang Sing Matte-nya, di sisi kiri Hydrate Stay yang Prismatic-nya. Ini udah sedikit aku zoom, dan aku akan pakai yang Sing Matte-nya terlebih dahulu di sisi kanan wajah aku. Nih untuk puff-nya ya, aku tadi udah sempat kasih tunjuk. Nyaman banget, jadi ini salah satu puff yang menurut aku kepake sih, karena memang oke waktu dipakai mengaplikasikan. Ini satu kali tap segini, kira-kira aku langsung akan tap-tap aja di pipi aku sebelah kanan. Tuh dari coverage-nya tuh memang selalu mengagetkan ya, apalagi tadi kan dia klaimnya high to full coverage, jadi nggak heran kalau misalnya dalam beberapa kali tap, dia sudah terlihat cukup menyamarkan noda-noda yang ada di pipi aku. Dan ini area bawah mata aku juga seperti itu, tadi lumayan gelap, sudah kelihatan coverage-nya. Terus ini aku belum ambil lagi, tapi masih cukup untuk sampai di dahi aku. So, aku akan lanjut dulu, meratakan ya. Untuk puffnya karena memang bentuk teardrop, aku selalu bilang ini ngebantu banget pengaplikasian di sekitaran hidung ataupun di bagian area bawah mata. Karena dia lebih lancip dan presisi gitu. Tuh dari penampakannya sebenarnya udah kelihatan kalau dia itu matte-nya bukan yang matte banget kering gitu. Nanti untuk detailnya aku bakal kasih tunjuk aja. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan perbedaan before after, udah kelihatan ya sisi kanan wajah aku sudah cukup merata. So, ini aku akan langsung zoom aja. Kalau dilihat sih ini memang klaimnya kan hasil akhir demi matte, memberikan tampilan makeup flawless yang tahan sepanjang hari. Kalau aku lihat di sekitaran pori-pori aku nih, dia tuh sedikit menyamarkan ya, kayak kelihatan lebih smooth gitu dibandingkan bagian yang belum diaplikasikan. Tapi memang kalau aku perhatikan, coverage-nya ini sudah oke, cuman di bagian noda gelap itu masih ada. Jadi aku akan sedikit layer di area itu aja ya. Sama mungkin di area bawah mata juga sih. Pokoknya di yang noda-noda gelap kayak gitu tuh memang harus 2 layer. Karena biar coverage-nya lebih oke. Tapi untuk di area lainnya sepertinya udah cukup ya untuk coverage-nya. Oke, sekarang aku langsung akan masuk di sisi kirinya mengaplikasikan yang Makeover Hydrate Stay Prismatic Glass Cushion. Dengan puff yang masih sama juga tuh, bener-bener seminim itu menyerap produk ya. Langsung akan aku pakai, tapi mohon maklum kalau nanti ada cahaya yang agak tiba-tiba terang karena aku cuma pakai pencahayaan dari sinar matahari. Dan ini aku sudah akan mulai tap-tap di sisi kiri wajah aku. Tuh kalau dari coverage-nya sebenarnya dia juga sudah mulai kelihatan menyamarkan imperfection ya. Tapi nanti kalian akan lihat perbedaannya seperti apa. Di sini tadi dia menyebutkan diformulasikan dengan BioHia H20, dapat memberikan ketahanan pemakaian hingga 24 jam, hidrasi mendalam serta tampilan flawless dan hasil akhirnya tuh glass skin. Oke, jadi untuk kandungan yang BioHia itu tadi tuh lebih bisa menghidrasi dan memberikan ketahanan pemakaian selama 24 jam. Nanti kita akan lihat aja juga di tes ketahanannya ya. Untuk finishnya aku akan selesaikan dulu. Di sini sih ada Smooth Filter X juga. Bekerja sebagai filler yang mendistribusi merata di kulit, dapat memberikan tampilan smooth serta instan dengan tingkat coverage medium to high, disesuaikan dengan penggunaannya. Sekarang langsung akan kita buktikan aja untuk coveragenya ya. Sebenarnya dari situ udah mulai kelihatan kalau di sisi kanan wajah aku tuh kayak lebih full gitu coveragenya. Nih aku langsung zoom aja ya, kelihatan di sini glass skin memang kayak
lebih terhidrasi gitu dibandingkan di sisi kanan wajah aku. Tapi dari coveragenya memang dia itu belum full ya. Kalau yang Sing Matte tadi kan kayak tinggal ditambahkan di imperfection. Ini aku akan tambahkan di keseluruhan wajah karena kelihatan memang kurang gitu covernya. Jadi aku langsung timpa aja, padahal ini noda-noda di kiri aku itu kayak lebih apa ya, nggak terlalu segede-gede yang bagian kanan. Sengaja sih aku memang pakai yang Sing Matte-nya di sisi kanan karena nodanya kayak lebih banyak gitu. Dan sekarang aku coba ratakan dulu di sisi kirinya. Tara, seperti ini untuk hasilnya setelah udah di layer ya, pastinya dia lebih full coverage seperti ini. Bahkan tadi bekas jerawat di dagu aku juga sudah tercover. Ini untuk nodanya masih tipis kelihatan tapi kayak udah lumayan nutup, dan sekarang aku akan zoom di sekitaran pori-pori. Kelihatan di situ bagian yang Sing Matte-nya tuh lebih menyamarkan pori dibandingkan yang Hydra Stay Prismatic karena memang dia kayak lebih glowy gitu ya secara penampakannya. Overall, sisi kanan kirinya aku bakal kasih lihat. Kalian bisa langsung lihat perbandingannya, yang Sing Matte Cushion itu lebih matte dibandingkan yang Hydra Stay sesuai dengan klaimnya ya. Karena memang Hydra Stay-nya tadi ngeklaimnya glass skin, dan untuk yang Sing Matte-nya adalah demi matte. Sama kelihatan tidak terlalu matte, tapi untuk hidrasinya memang kelihatan lebih lembab yang series Hydra Stay. Oh ya, untuk yang Hydra Stay ada sistem Skin Adapt Lock, dapat meningkatkan daya lekat pada kulit hingga produk tetap smooth sepanjang hari. Dia nanti bisa lebih nempel gitu ya. Kita akan lihat aja. Sekarang aku akan kasih tunjuk before after keduanya. Sama-sama bisa meratakan warna kulit aku, mengcover imperfection kayak area bawah mata, udah gitu di bagian pipi dan bekas-bekas jerawat. Walaupun tadi lebih cepat full yang Sing Matte-nya ya. Kalau dilihat dari penampakannya, ini juga warnanya sama W32 Warm Beige untuk kedua cushionnya di wajah aku. Sama-sama match juga dengan tipe skin tone aku. Karena memang keduanya itu bukan yang matte banget, aku tetap akan tunggu sampai set. Bahkan ini seperti biasa aku kipas-kipas biar cepet aja gitu ngesetnya. Dan ini setelah udah ngeset, aku akan coba ya tap menggunakan tisu seperti apa hasilnya. Ternyata setelah aku lihat nih, perbedaannya di sini untuk yang Hydra Stay itu kayak masih lebih banyak nempel di tisu dibandingkan yang Sing Matte. Itu nyaris nggak nempel. Itu kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Itulah kenapa untuk yang Hydra Stay ini menurut aku dia tuh kayak lebih lembab dan lebih cocok di tipe kulit normal to dry ataupun normal. Sedangkan yang Sing Matte-nya kecenderungannya memang untuk normal to oily skin, tapi bisa dipakai di normal to dry juga karena memang dia tuh finishnya nggak kering banget. Dan pastinya aku akan set menggunakan bedaknya Rose All Day seperti biasa yang dirilis Lightweight Loose Powder. Ini itu translucent ya, jadi dia nggak akan merubah warna dari si complexion-nya. Pastinya ini akan memberikan kesan lebih matte karena memang bedaknya ini matte ya. Dan lebih flawless juga di wajah aku. Oke, sampai di tahap ini sudah sekitar jam 10-an, aku bakal selesaikan makeupku dulu. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, seperti biasa ya, flawless matte makeup ala aku tanpa menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter, karena kita akan lihat nanti ketahanan pure dari cushionnya seperti apa. Di sini sih tadi udah aku set menggunakan bedak translucent di sekitaran T-zone-nya. Kelihatan udah sama-sama flawless walaupun coveragenya beda ya, lebih kelihatan smooth yang Sing Matte-nya. Sejauh ini yang aku rasakan di wajah itu masih nyaman-nyaman aja, nggak berasa berat. So, nanti aku bakal update untuk ketahanannya, aku ngapain aja di hari ini di akhir video ya. Pastiin tonton videonya sampai habis. Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan biar kalian bisa putuskan nih, kira-kira kalian lebih suka yang Sing Matte atau yang Hydra Stay-nya nih. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update yang pertama, ini sudah jam 2.33 ya, pakainya 4,5 jam, masih di rumah aja sih. Tapi emang aku tuh anaknya super keringetan, jadi langsung akan aku update aja kondisinya, mulai dari yang makeover power stay. Menurut aku ini di sisi kanan wajah aku ya, kelihatannya tuh masih oke-oke aja, coveragenya masih bagus. Udah gitu di sisi kirinya yang Hydra Stay, ini juga kayak masih belum terlalu yang gimana-gimana banget. Tapi di sekitaran hidung tuh agak sedikit crack sih, cuman belum yang parah. Tuh kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Yang kelihatan mau glowy tuh di ujung hidung. Biasanya sih memang mulai dari situ dulu ya. Untuk yang area lain menurut aku sih masih cukup oke ya. Beda di lipatan hidungnya aja.
Lanjut, sekarang aku ini tes olahraga karena memang aku nggak kemana-mana. Jadi ya seperti biasa kita cari keringat aja. Walaupun tetap aku nggak saran ya kalau misalnya olahraga pakai makeup, tapi di sini aku pengen ngetes untuk keduanya gimana kalau misalnya banjir keringat. Biar tahu ketahanannya di tipe kulit aku. Dan ini aku udah selesai sekitar dapat 492-an kalori, lumayan ya. Dan kalau aku kasih tunjuk, ini sudah hampir jam 5 sore, jadi pakainya hampir 7 jam. Tuh kalian bisa langsung lihat ya, aku keringetan banget habis olahraga, bener-bener bercucuran seperti ini. Karena tadi aku sebenarnya juga ada kardio, so langsung aja aku akan kasih tunjuk ini tisu-tisu yang tadi sesekali aku pakai untuk ngelap si keringetnya. Dan ini untuk yang terakhir, kalau aku kasih tunjuk sih sebenarnya dia nggak terlalu nempel ya di tisunya, tuh kalian bisa langsung lihat detailnya. Tapi sekarang aku akan zoom aja. Ini mulai dari Makeover Power Stay yang sing matte-nya dulu. Menurut aku ini waktu aku swipe-swipe aja dia kayak masih ada yang nempel. Dan kalau aku lihat di bagian dagu ini juga aku swipe tuh masih nempel ya. Jadi nggak yang bener-bener keangkat walaupun agak crack juga di sekitaran hidung aku karena memang super keringetan. Coveragenya masih cukup bagus dan di area dahi ini agak lumayan luntur kena keringat juga ya. Karena tuh bekas jerawat aku agak kelihatan. Sekarang di bagian Hydra Stay. Dia ini tadi memang di awal udah kayak nge-crack duluan ya. Jadi kelihatan di situ waktu aku swipe aja dia agak keangkat dan pecah-pecah gitu. Kalian bisa langsung lihat tuh detailnya. Ini di bagian yang sing matte-nya itu kayak masih lebih bagusan. Walaupun sama-sama agak nge-crack. Cuman nih, yang paling parah tuh di dagu aku. Yang bagian sing matte masih cukup bagus, tapi di bagian Hydra Stay itu udah luntur gitu. Karena memang kena keringat dan juga bercampur minyak. Di bagian dahi walaupun luntur ya, tapi masih ada nih di atas alis. Detailnya kayak gini, pokoknya secara keseluruhan penampakannya di aku sih masih lebih lumer yang Hydra Stay dibandingkan yang series Power Stay Sing Matte-nya. Tuh kalian bisa langsung lihat detailnya. So kalau aku lihat ketahanannya di wajah aku yang normal to oily masih kelihatan bagus yang Makeover Power Stay Sing Matte Cushion-nya ya. Karena memang dia lebih mengontrol ketika kita berkeringat banyak. Nggak gampang ngegeser juga. Sedangkan tadi yang Hydra Stay sih langsung kayak lumer gitu. Walaupun mungkin akan beda kalau tipe kulit kalian tuh lebih ke normal atau normal to dry ya. Oke, setelah lihat tes ketahanannya, kira-kira kamu lebih pilih yang mana nih dari keduanya? Komen-komen di bawah.